hasil proyek tes learning kami tentang studi kasus CV Madujaya Elektronik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dengan NIM 02402011. Saya Lingling dengan NIM 02402017. Saya Azhara Trijabani dengan NIM 02402026. Saya Widendriani dengan NIM 024020035. Saya Ana Lustari Sofyana dengan NIM 02402003. Selamat menyaksikan video dari kami. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pada video kali ini kami akan merepresentasikan hasil project based learning mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul Studi Kasus Terpadu Akuntansi Keuangan Lanjutan pada CV Madujaya Elektronik tahun 2020 sampai 2021. Dalam studi kasus ini, kami membahas 7 topik utama, yaitu pendirian persekutuan, pembagian laba rugi, likuidasi persekutuan, akuntansi valuta asing, penjualan angsuran, penjualan konsinyasi, serta hubungan antara kantor pusat, cabang, dan agen. CV Madujaya Elektronik merupakan perusahaan Mbok mesin 1. CV Madujaya Elektronik merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan AC. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2020 oleh 3 orang sekutu, yaitu Siti, Azhara, dan Lingling. Kantor pusat perusahaan berada di Medan, memiliki cabang di Pekanbaru, serta bekerja sama dengan agen penjualan di wilayah tersebut. CV Madujaya Elektronik melakukan impor televisi dari Cina sebesar 10.000 US dollar. Pada saat pembelian, kurs yang digunakan adalah 14.000 per dolar. Namun pada akhir periode dan saat pelunasan terjadi kenaikan kurs sebesar 14.500 rupiah per dolar. Akibat perubahan nilai tukar tersebut, perusahaan mengalami rugi selisih kurs sebesar 5 juta yang harus dicatat dalam laporan laba rugi. Pada akhir tahun 2021, Lingling memutuskan untuk mengundurkan diri, sehingga para sekutu sepakat melakukan likuidasi. Dalam proses ini, aset perusahaan dijual dan diperoleh rugi realisasi sebesar 40 juta. Kerugian tersebut dibagikan kepada para sekutu sesuai rasio pembagian laba rugi. Kemudian sisa kas dibagikan sesuai saldo modal akhir masing-masing sekutu. Perusahaan juga menerapkan sistem penjualan angsuran untuk meningkatkan daya beli konsumen. Terdapat 3 transaksi yang dilakukan, yaitu penjualan televisi, kulkas, dan mesin cuci. Pembeli diwajibkan membayar uang muka terlebih dahulu, kemudian melunasi sisa pembayaran melalui cicilan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Perusahaan melakukan penjualan konsinyasi dengan menitipkan 20 unit kipas angin kepada agen di Pekanbaru. Dari 20 unit yang dikirim, sebanyak 15 unit berhasil terjual dengan total penjualan sebesar 12 juta setelah dikurangi komisi agen dan biaya lainnya. Perusahaan memperoleh laba konsinyasi sebesar Rp2.625.000.
Pada tahap pendirian persekutuan, setiap sekutu menyetorkan modal berupa kas dan aset non-kas. Siti menyetor modal sebesar 450 juta, Azahra sebesar 300 juta, dan Lingling sebesar 350 juta. Sehingga total modal awal perusahaan sebesar 1 miliar 100 juta yang kemudian dicatat ke dalam jurnal pendirian dan disusun menjadi neraca awal perusahaan. Pada bagian ini, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 220 juta. Laba tersebut dapat dibagi menggunakan beberapa metode, seperti metode sama rata, metode rasio yang disepakati, dan metode berdasarkan besarnya modal masing-masing sekutu. Tujuannya, agar pembagian keuntungan dapat dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing sekutu. Untuk mendukung operasional perusahaan, kantor pusat mengirimkan barang dagangan kepada cabang di Pekanbaru. Cabang melakukan penjualan, membayar biaya operasional, dan menyetorkan hasil penjualan kepada kantor pusat. Dari transaksi tersebut, cabang memperoleh laba bersih sebesar 15 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan lanjutan sangat penting dalam mendukung pengelolaan perusahaan agar seluruh transaksi dapat dicatat dengan tepat dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih guys sudah menonton video kita. Terima kasih guys sudah menonton video kita.